28, tertegun. Jalan Antik Hongcheng. Ini adalah jalan antik terbesar di seluruh Jiangbei. Banyak pecinta barang antik akan datang ke sini ke Taobao. Jalan ini penuh dengan kios, ada semua jenis emas, perak dan batu giok, koin tembaga, kaligrafi dan lukisan, DLL. Di tempat ini, hampir tidak ada yang tidak bisa Anda beli, tetapi keaslian barang tergantung pada keahlian mereka sendiri. Semua hal benar dan salah. Apakah Anda dapat menemukan harta karun, melihat kekuatan Anda sendiri, dan kemudian melihat keberuntungan? Chen Ping belum pernah ke tempat seperti ini, dan sekarang melihat berbagai hal yang mempesona, dia merasa sedikit penasaran. Melihat Chen Ping seperti itu, banyak pemilik kios menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ini jelas seorang pemuda yang terpana. Pertama kali dia datang ke sini, orang seperti itu paling baik tertipu. Adik kecil, apa yang kamu inginkan? Aku punya segalanya di sini, aku jamin semuanya asli. Seorang pemilik warung gemuk berminyak meraih Chen Ping, dengan senyum hangat di wajahnya, lalu berkata di telinga Chen Ping, biar ku beritahu, barang-barangku ini telah digali dari tanah, semuanya berumur ribuan tahun, jika kamu membelinya, harganya dijamin 2 kali lipat. Chen Ping melirik kios pemilik kios yang gemuk, dan di kios yang panjangnya hanya 2 meter, ada lebih dari selusin barang yang berserakan, yang semuanya terlihat sangat tua, dan beberapa perunggu ditutupi dengan patina. Melihat Chen Ping memandangi kiosnya, pemilik warung gemuk itu semakin antusias. Adik kecil, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau, lihat mana yang kamu suka. Saya memiliki orang sakit di rumah, jadi saya terburu-buru untuk menjual barang-barang ini, kalau tidak saya tidak akan menjualnya. Chen Ping tidak memperhatikan pemilik kios, tetapi berjongkok, mengambil gumpalan besi berkarat, dan melihatnya dengan cermat. Karena semua hal di depanku ini tidak bernyawa, hanya benjolan besi yang tidak mencolok ini yang memancarkan jejak aura di dalamnya. Adik laki-laki saudaraku, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah kartu pinggang penjaga dinasti Qing, tetapi direndam dalam air di tanah, dan sekarang telah berkarat menjadi gumpalan besi. Tetapi bagaimana mengatakan bahwa itu juga barang di istana? Jika Anda suka, 10.000 yuan akan dijual kepada Anda. Ketika pemilik warung gendut melihat Chen Ping memegang tonjolan besi tersebut, dia langsung memperkenalkannya dengan antusias. Pria gemuk yang sudah mati ini, saya khawatir saya akan mendapat untung lagi. Saya tidak tahu di mana harus mengambil gumpalan besi yang rusak, dan saya berani meminta 10.000. Biru tertegun seperti ini, aku tidak mengerti apa-apa, yang terbaik adalah menipu, kali ini jatuh ke tangan pria gemuk, dan pasti akan dibantai. Pedagang di sekitarnya bertukar kepala dan berbisik, melemparkan pandangan iri pada pemilik kios gemuk di mata mereka. Tapi itu hal yang baik. Chen Ping mengangguk, dia memegang gumpalan besi itu, dan semakin merasakan aura di dalamnya semakin penuh. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia langsung tersenyum diam-diam, lalu berkata dengan serius, tentu saja, saya memiliki semua barang bagus, saya tidak pernah berbohong, jika bukan karena penyakit keluarga saya tidak akan menjualnya seharga 10.000 yuan, ini adalah hati dan hati saya sayang. Kata pemilik warung gendut itu, matanya merah, dan beberapa air mata mengalir. Chen Ping melihat kemampuan akting canggung pemilik warung gemuk itu, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. 10.000 yuan, saya menginginkannya, saya akan mentransfer uang kepada Anda. Chen Ping tidak ragu-ragu, mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mentransfer uang. Ketika pemilik warung gemuk mendengar ini, dia langsung meledak kegirangan, mengambil kode QR dan berkata, adik laki-laki benar-benar menyegarkan, tetapi ada satu hal yang harus dijelaskan oleh kakak laki-laki itu, kami tidak akan mengembalikan barang ini, Anda tidak dapat meminta saya untuk mengembalikannya sebentar, maka saya tidak akan mengembalikannya. Jangan khawatir, karena saya membelinya, saya tidak akan mengembalikannya, saya pikir saya tidak beruntung. Chen Ping tersenyum dan langsung menyapu lebih dari 10.000 yuan kepada pemilik kios gemuk itu.
Mendengar kabar bahwa uangnya telah tiba, tawa pemilik warung gendut itu keluar. Bab 29, Imperial Grain. Pada saat ini, banyak orang di sekitar telah melihat Chen Ping menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli gumpalan besi berkarat, dan mereka semua membicarakannya, menunjuk dan menunjuk, dengan seringai di wajah mereka. Semudah Chen Ping, dan dia masih ingin datang ke jalan antik ke Taobao, dan dia jelas adalah penguasa dominasi. Chen Ping tidak memperhatikan diskusi orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak peduli dengan suara tawa pemilik warung gendut itu, tetapi mengambil benjolan besi berkarat itu, dan kemudian dengan sedikit kekuatan, karat di atasnya mulai rontok satu demi satu. Klik. Dengan sedikit suara, benjolan besi itu benar-benar membuat retakan di tangan Chen Ping, dan kemudian celahnya menjadi semakin besar. Sial, anak ini sangat kuat. Jika Anda membelinya seharga 10.000 yuan, apakah itu untuk melatih kekuatan Anda? Melihat pakaiannya, tidak terlihat seperti orang kaya, dia hanya membelinya dan memecahkannya. Apakah itu sangat sombong? Semua penonton merasa luar biasa. Bahkan pemilik kios gemuk itu menatap Chen Ping secara langsung, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Chen Ping. Segera, gumpalan besi itu pecah, dan kemudian cahaya menyilaukan bersinar dari dalam. Sepotong batu giok, yang hanya seukuran ibu jari, tapi sebening kristal, hijau zamrud, muncul di dalam. Chen Ping mengeluarkan batu giok dan membuang cangkang berkarat, dan aura barusan keluar dari batu giok ini. Hijau kekaisaran, ini hijau kekaisaran. Kaya, saya mengandalkan, menjadi kaya. Apakah anak ini tahu ada sesuatu di sana? Semua orang bodoh, dan mata pemilik kios gemuk itu semakin melebar, dan bola matanya hampir keluar. Chen Ping mengambil batu giok itu, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Benda ini dibuat menjadi liontin batu giok untuk dibawa ibunya, yang dapat mengusir roh dingin dan jahat serta menyehatkan tubuh. Saat Chen Ping memasukkan batu giok ke sakunya dan hendak pergi, pemilik kios gemuk itu menghentikannya. Adik kecil, diskusikan sesuatu, jual batu ini padaku. Pemilik warung gendut itu bertanya dengan senyum di wajahnya. Tidak untuk dijual, Tua Ping menggelengkan kepalanya, siap untuk melewati pemilik kios gemuk dan pergi. Melihat Chen Ping tidak menjualnya dan bersikeras untuk pergi, wajah pemilik warung gemuk itu menjadi dingin, mengubah wajahnya yang menyenangkan sekarang, dan berkata dengan wajah menyamping, adik kecil, apakah kamu salah? Batu giok ini milikku, bagaimana kamu bisa mengambilnya? Milikmu. Chen Ping tertegun, ini yang baru saja saya beli, bagaimana itu menjadi milik Anda? Begitu banyak orang yang menonton. Yang aku jual padamu hanyalah gumpalan besi di tanah, aku tidak menjual batu giok ini padamu, kamu bisa mengambil gumpalan besi itu, batu giok itu harus disimpan. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, 5 atau 6 pria besar bergegas keluar rumah di belakangnya dalam sekejap, semuanya dengan wajah buruk. Pemuda ini masih terlalu muda, dia tahu ada sesuatu di dalamnya, pulang dan buka lagi, buka di sini, bukankah itu mencari masalah? Ini nasib buruk sekarang, harta karun di tangan akan segera terbang, dan hijau kekaisaran bernilai setidaknya 1 juta. Saya pikir itu lebih dari 1 juta. Orang-orang di sekitarnya merasa kasihan pada Chen Ping untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang maju untuk membantunya mengucapkan sepatah kata pun. Chen Ping memandangi beberapa pria besar yang keluar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, kalian adalah tokoh hitam, terang-terangan merampok barang. Hentikan omong kosong, serahkan batu gioknya, aku akan melepaskanmu, atau kamu tidak akan mau pergi. Pemilik kios gemuk telah benar-benar merobek wajahnya dan tidak lagi berpura-pura. Aku sudah lama mendengar bahwa jalan antik menyembunyikan kotoran, dan sepertinya itu benar, hari ini aku ingin melihat, jika aku tidak menyerahkan batu giok itu, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Chen Ping tersenyum dingin, tanpa rasa takut di wajahnya. Kata-kata Chen Ping dapat dianggap menyinggung seluruh jalan antik,
dan banyak pemilik kios di sekitarnya telah memarahi, dan bahkan meminta pemilik kios gemuk untuk bergegas dan memberi pelajaran kepada Chen Ping. Wah, kamu mencari kematian. Setelah pemilik kios gemuk selesai berbicara, dia menabrak Chen Ping dengan pukulan. Angin kencang menderu-deru, jelas pemilik warung gemuk ini telah berlatih, jika tidak mungkin memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Benar kalau dipikir-pikir, jika Anda tidak memiliki 2 hit, apakah Anda berani membuka toko di sini untuk menipu orang? Bab 30, melakukan panggilan telepon. Chen Ping mendengus dingin, langsung mengulurkan tangannya dan menamparnya, dan yang terakhir datang lebih dulu, Chen Ping menampar wajah berminyak pemilik warung gemuk itu, dan langsung memompa pemilik warung gemuk itu beberapa kali sebelum berhenti. Setengah dari wajahnya merah dan bengkak, dia memiliki kepala yang gemuk dan telinga yang besar, dan sekarang wajahnya bengkak lagi, dan kali ini seperti kepala babi. Berikan padaku, bunuh dia. Pemilik warung gemuk itu meraung. Beberapa pria besar bergegas langsung menuju Chen Ping, dan mereka meraung marah dari mulut mereka satu persatu. Bang bang bang. Tapi hanya bergegas, hanya dalam sekejap mata, beberapa pria kuat semuanya ditendang kembali oleh Chen Ping, lalu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Para pedagang yang baru saja berteriak menutup mulut mereka satu persatu saat ini, dan beberapa bahkan menyelinap pergi. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang kejam hari ini. Setelah tertegun sejenak, pemilik warung gendut itu berkata dengan wajah mengerikan, "Wah, kamu berani membuat masalah di Jalan Antik? Tahukah kamu siapa yang meliput di sini? Ini adalah wilayah Jui Hall, yang ditutupi oleh Master Harimau. Anda hanya menunggu untuk mati." Pemilik warung gendut itu tahu bahwa begitu 3 kata Jui Tang keluar, bahkan jika Raja Surga dan Lao Zu datang, dia akan gemetar. Ada juga banyak pembuat onar di Jalan Antik, dan bahkan ada orang-orang besar seperti Inspektur dan Master Pavilion. Tapi jadi apa, ketika Anda pindah dari Aula Jui, siapa yang tidak dengan patuh menampar pantat Anda dan pergi? Jui Tang. Chen Ping tersenyum dingin, jika saya mengatakan bahwa saya tidak takut pada Jui Tang, apa yang dapat Anda lakukan? Siapa yang tidak takut dengan Jui Hall saya? Begitu kata-kata Chen Ping jatuh, suara dingin datang, dan kemudian para penonton langsung menyingkir. Seorang pria dengan bekas luka di sisi kiri wajahnya berjalan mendekat, diikuti oleh lebih dari selusin orang di belakang pria itu, masing-masing dengan wajah galak. Apakah itu pedagang atau penonton? Setelah melihat orang-orang ini, mereka jelas menunjukkan ketakutan. Ketika pemilik kios gemuk melihat pria itu, dia segera memanjat, "Saudara Scar, anak ini membuat masalah di sini dan merampok saya. Berbakti kepada giok Tuan Harimau, itu adalah hijau kekaisaran, favorit Tuan Harimau." Pemilik warung gendut ini melihat kemampuan angin membuat kemudi, sungguh menakjubkan. Hijau kekaisaran. Mata Scarface berbinar, "Nak, keluarkan batu giok dan lihat. Apakah kamu laki-laki Lin Tianhu?" Chen Ping memandang Scarface dan bertanya, "Bisakah kamu juga memanggil nama Tuan Harimau?" Pemilik kios gemuk itu melompat, menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Ini adalah Brother Scar, Jenderal nomor 1 di bawah akun Tiger Master, dan keamanan Jalan Antik ini ada di tangan Brother Scar." Chen Ping tidak peduli dengan pemilik kios gemuk itu, tetapi memandang Scarface, dan menunjukkan cincinnya. "Apakah kamu tahu cincin ini?" Scarface melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan ekspresi menghina, "Cincin tembaga yang rusak, apa yang perlu diketahui? Sekarang kamu serahkan batu gioknya. Aku bisa mengampuni rasa tidak hormatmu kepada Tuan Harimau." Chen Ping mengeluarkan batu giok itu, dan batu giok hijau zamrud bersinar dengan kilau, membuat wajah bekas luka bersinar di matanya. "Cepat, serahkan padaku." Scarface memberi isyarat kepada Chen Ping. Chen Ping bermain dengan batu giok dan berkata dengan ringan, "Karena kamu tidak tahu cincinku, maka biarkan Lin Tianhu datang. Selama dia datang,
Jika kamu menginginkan batu giok ini, aku bisa memberikannya kepadanya. Apa katamu? Scarface sangat marah. Apakah Master Harimau juga sesuatu yang dapat Anda lihat jika Anda mau? Anda pikir Anda siapa? Saya tidak tahu apakah itu hidup atau mati, sepertinya itu akan memaksa saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak menelepon, aku akan meneleponnya. Chen Ping mengeluarkan ponselnya. Apakah kamu punya telepon harimau? Scarface mengerutkan kening. Anda harus tahu karakter seperti apa Lin Tianhu itu, tetapi tidak semua orang dapat memiliki telepon Lin Tianhu, dan sekarang Chen Ping benar-benar memiliki telepon Lin Tianhu, jadi itu tidak bisa menjadi orang biasa. 139.322. Chen Ping langsung melaporkan nomor telepon Lin Tianhu, memandang Scarface dan berkata, apakah Anda menelepon, atau saya menelepon?